Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Tes Masuk Kerja. Di sini saya akan mempresenta me- membuat prediksi soal tes wawasan kebangsaan part keempat untuk CPNS 2026 ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Pemerintah menerapkan kebijakan WFH 1 hari seminggu bagi ASN untuk meningkatkan keseimbangan kerja. Namun pada saat WFH Anda tiba, terdapat rapat koordinasi penting di kantor yang membutuhkan kehadiran fisik untuk pengambilan keputusan cepat. Sebagai ASN yang profesional dan berintegritas tinggi, tindakan apa yang paling tepat Anda lakukan menghadapi situasi tersebut? Ini yang B ya, menghadiri rapat di kantor demi kelancaran tugas dan kepentingan organisasi. ASN harus mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau hak administratif. Meskipun WFH adalah kebijakan resmi, fleksibilitas dan tanggung jawab terhadap tugas mendesak yang memerlukan kehadiran fisik menunjukkan profesionalisme serta dedikasi tinggi terhadap dalam memastikan program kerja pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan. Kalau yang A, kaku dalam aturan dan mengabaikan kepentingan organisasi yang lebih mendesak daripada sekadar hak pribadi. Kalau yang C, menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab karena melemparkan beban tugas pribadi kepada rekan kerja lainnya. Kalau yang D, kurang efektif karena instruksi soal menegaskan bahwa kehadiran fisik sangat dibutuhkan untuk keputusan cepat. Kalau yang E, menghambat alur kerja instansi karena menunda keputusan penting hanya demi jadwal administratif pribadi saja. Oke, lanjut nomor 2. Isu kenaikan harga BBM akibat Perang Dunia memicu kepanikan. Anda melihat rekan kerja di kantor mulai menimbun BBM dalam jumlah besar di rumahnya karena takut harga melambung tinggi. Sebagai rekan yang memahami nilai kesadaran bela negara dan ketertiban sosial, bagaimana sikap yang paling tepat Anda tunjukkan terhadap situasi tersebut? Yang C ya, menegur dan mengingatkan rekan bahwa menimbun BBM merugikan kepentingan umum. Tindakan menimbun BBM di tengah krisis merupakan sikap egois yang melanggar nilai bela negara karena merugikan masyarakat luas. Sebagai warga negara yang baik, Anda harus berani mengingatkan sesama agar tetap tenang dan tidak melakukan aksi panik buying demi menjaga stabilitas nasional dan ketertiban. Kalau yang A, menunjukkan sikap tidak patriotik karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan memperburuk kelangkaan energi sosial. Kalau yang B, terlalu ekstrim jika dilakukan langsung tanpa upaya persuasif terlebih dahulu kepada rekan kerja tersebut. Kalau yang D, sikap apatis yang membiarkan pelanggaran ketertiban sosial terjadi sehingga berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Kalau yang E, pasif dan tidak menunjukkan inisiatif pribadi dalam menjaga nilai-nilai integritas sebagai warga negara Indonesia. Oke, lanjut nomor 3.
Anda ditugaskan sebagai auditor Badan Gizi Nasional untuk memeriksa laporan program makan bergizi gratis di daerah. Anda menemukan isu miring mengenai pengurangan kualitas bahan pangan demi keuntungan oknum tertentu. Di sisi lain, pihak pelaksana daerah menawarkan sejumlah uang agar Anda menyusun laporan hasil audit yang bersih. Tindakan Anda adalah yang B ya, menolak tawaran uang dan melaporkan temuan kecurangan sesuai bukti lapangan. Sebagai auditor, integritas adalah harga mati dalam menjalankan tugas pengawasan program negara. Menolak gratifikasi dan melaporkan penyimpangan secara objektif sangat penting guna memastikan program makan bergizi gratis tepat sasaran, berkualitas baik, serta bebas dari praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Kalau yang A, merupakan tindakan korupsi dan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi sebagai seorang auditor negara. Kalau yang C, tindakan kompromi terhadap kecurangan yang tetap membahayakan integritas data audit dan kualitas program. Kalau yang D, menunjukkan keraguan dalam pengambilan keputusan, tugas, serta upaya melempar tanggung jawab profesional kepada orang. Kalau yang E, sikap permisif terhadap pelanggaran hukum yang dapat merugikan kesehatan anak-anak penerima manfaat program tersebut. Oke, lanjut nomor 4. Negara menghadapi ancaman krisis ekonomi sehingga pemerintah segera mengubah kebijakan subsidi energi. Anda menemukan celah hukum dalam regulasi baru tersebut yang berpotensi dimanfaatkan oknum untuk kepentingan pribadi. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi sumpah jabatan dan kepentingan nasional, tindakan apa yang paling tepat Anda lakukan menghadapi situasi tersebut? Yang B ya, melaporkan celah kebijakan kepada atasan serta memberikan saran perbaikan. Integritas ASN diuji saat menghadapi krisis melalui keberanian melaporkan potensi penyimpangan demi melindungi aset negara, melaporkan celah kebijakan dan memberikan solusi perbaikan merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme, sehingga tujuan kebijakan nasional tetap tercapai secara optimal. Kalau yang A, sikap apatis ini mencerminkan pengabaian terhadap tanggung jawab dalam menjaga keamanan keuangan negara. Kalau yang C, tindakan ini termasuk penyalahgunaan wewenang dan melanggar kode etik integritas sebagai aparatur negara. Kalau yang D, hanya menyebarkan informasi tanpa solusi konkret, tidak mencegah terjadinya potensi kebocoran anggaran. Kalau yang E, sikap pasif, yang membiarkan potensi kerugian negara terjadi tanpa ada upaya pencegahan dini. Oke, lanjut nomor 5. Maraknya barang ilegal murah mengancam keberlangsungan industri dalam negeri dan stabilitas ekonomi nasional. Saat melakukan audit lapangan, Anda menemukan distributor besar yang menjual produk tersebut, namun mereka memiliki izin operasional yang tampak sah. Sebagai auditor yang berintegritas, langkah strategis apa yang paling tepat Anda ambil? Ini yang D ya, melakukan audit investigatif mendalam guna menelusuri sumber asal barang. Langkah paling bijak adalah melakukan audit investigatif untuk mengumpulkan bukti kuat mengenai asal-usul barang ilegal tersebut. Tindakan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis data akurat sehingga dapat memutus rantai distribusi dari akarnya tanpa menyalahi prosedur hukum yang berlaku. Kalau yang A, itu tindakan gegabah tanpa bukti kuat dapat menimbulkan tuntutan hukum balik terhadap instansi Anda.
Kalau yang B, melaporkan tanpa dasar bukti audit yang lengkap justru akan menghambat proses penegakan hukum. Kalau yang C, peringatan saja tidak efektif karena tidak menyelesaikan akar permasalahan masuknya barang-barang ilegal tersebut. Kalau yang E, pencabutan izin memerlukan dasar pelanggaran hukum yang terbukti melalui proses pemeriksaan secara mendalam. Oke, lanjut nomor 6. Anda mengetahui sahabat karib di instansi pemerintah menerima tawaran dari agen asing untuk mencuri data rahasia pertahanan negara demi imbalan uang besar. Sahabat Anda beralasan kebutuhan ekonomi mendesak keluarga memaksa dirinya mengambil resiko tersebut. Sebagai warga negara yang setia pada NKRI, sikap yang paling tepat yang Anda lakukan menghadapi situasi tersebut adalah yang B ya, melaporkan tindakan sahabat kepada pihak berwenang demi keamanan negara Indonesia. Kesetiaan terhadap negara harus berada di atas loyalitas kepada pribadi. Spionase merupakan ancaman kedaulatan yang fatal, sehingga melaporkan pelaku secara cepat kepada otoritas keamanan adalah langkah mutlak guna melindungi kerahasiaan data nasional serta mencegah kerugian negara yang jauh lebih luas. Kalau yang A, sekadar memberikan nasihat tidak menjamin pelaku menghentikan rencana pencurian data rahasia negara yang bersifat fatal. Kalau yang C, sikap egois ini membiarkan ancaman keamanan negara tetap berlangsung tanpa adanya upaya pencegahan secara nyata. Kalau yang D, masalah ekonomi pribadi tidak dapat dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan tindakan pengkhianatan terhadap kedaulatan negara. Kalau yang E, membiarkan atau menyembunyikan informasi mengenai tindakan spionase dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum yang berat. Oke, lanjut nomor 7. Saat bertugas sebagai petugas penjaga di kawasan Gunung Bromo, Anda menemukan ladang ganja yang dikelola oknum aparat setempat. Mereka mengancam keselamatan Anda jika melaporkan temuan tersebut. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi hukum dan integritas nasional, tindakan paling tepat untuk menangani praktik ilegal di wilayah konservasi negara adalah yang B ya, mendokumentasikan bukti secara rahasia dan melaporkannya ke instansi pusat terkait. Integritas menuntut ASN berani melaporkan pelanggaran hukum meski melibatkan oknum aparat. Melaporkan kepada instansi pusat dengan bukti kuat adalah langkah bijak guna menjamin penegakan hukum yang objektif, melindungi kelestarian kawasan nasional, serta menjaga marwah institusi negara dari praktik ilegal yang merusak. Nah, kalau yang A, mengabaikan pelanggaran hukum merupakan bentuk kegagalan integritas dan membiarkan kerusakan kawasan konservasi milik negara. Kalau yang C, tindakan persuasif kepada oknum pelaku kejahatan sangat tidak efektif serta membahayakan keselamatan nyawa Anda sendiri. Kalau yang D, viralisasi tanpa prosedur resmi dapat merusak penyelidikan hukum dan membahayakan posisi Anda sebagai saksi kunci. Kalau yang E, menghindar dari masalah tidak menyelesaikan pelanggaran hukum dan justru membiarkan praktik ilegal terus berlangsung merajalela. Oke, lanjut nomor 8.
Anda menjadi delegasi Indonesia ke Rusia guna menegosiasikan impor energi saat krisis nasional melanda. Namun, tekanan internasional mengancam kerjasama ini karena konflik geopolitik. Sebagai diplomat yang memegang teguh politik bebas aktif demi kepentingan nasional, langkah strategis yang paling tepat Anda ambil untuk menjaga kedaulatan energi bangsa adalah yang B ya, melanjutkan negosiasi dengan tetap mengedepankan kepentingan energi nasional pragmatis. Politik bebas aktif mengamanatkan Indonesia bertindak demi kepentingan nasional tanpa tunduk pada tekanan pihak luar. Mempertahankan negosiasi impor energi adalah langkah krusial untuk mengatasi krisis domestik, menjaga stabilitas ekonomi, serta membuktikan kedaulatan bangsa dalam mengambil keputusan strategis di kancah politik global. Kalau yang A, mengorbankan kebutuhan rakyat demi opini luar negeri melanggar prinsip utama kedaulatan dan kepentingan nasional. Kalau yang C, keputusan ini tidak bijak karena membebani anggaran negara dan memperburuk kondisi krisis ekonomi domestik. Kalau yang D, menyerahkan kedaulatan pengambilan keputusan negara kepada pihak asing bertentangan dengan prinsip politik bebas aktif. Kalau yang E, sikap ragu-ragu ini dapat menyebabkan krisis energi semakin parah dan mengancam stabilitas ketahanan nasional. Oke, lanjut nomor 9. Konflik perbatasan antara dua negara anggota ASEAN semakin memanas, sehingga terjadi kontak senjata selama 6 hari berturut-turut. Sebagai perwakilan Indonesia yang dipercaya menjadi penengah, langkah diplomasi strategis apa yang paling tepat Anda ambil untuk menghentikan pertumpahan darah sekaligus menjaga stabilitas kawasan sesuai dengan prinsip dasar organisasi ASEAN? Ini yang E ya, menyelenggarakan pertemuan informal guna mendorong gencatan senjata serta dialog damai. Langkah ini mencerminkan prinsip ASEAN Way yang mengutamakan musyawarah dan non-intervensi. Dengan mendorong gencatan senjata melalui dialog informal, Indonesia berperan aktif menjaga stabilitas regional tanpa melanggar kedaulatan negara lain, sekaligus memperkuat posisi kepemimpinan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Asia Tenggara. Kalau yang A, mengirimkan pasukan secara sepihak melanggar prinsip non-intervensi dan dapat memperkeruh situasi ketegangan di wilayah kawasan. Kalau yang B, melibatkan pihak eksternal terlalu dini, menunjukkan kegagalan mekanisme internal ASEAN dalam menyelesaikan masalah regional tersebut. Kalau yang C, sanksi ekonomi bukan solusi damai dan justru akan memperparah penderitaan rakyat di negara yang berkonflik. Kalau yang D, memihak salah satu negara melanggar asas netralitas dan menghancurkan kepercayaan Indonesia sebagai mediator perdamaian regional. Oke, lanjut nomor 10. Di tengah krisis energi global, permintaan ekspor pupuk meningkat drastis dengan keuntungan tinggi bagi negara. Namun, persediaan dalam negeri mulai menipis sehingga mengancam ketahanan pangan nasional. Sebagai pejabat di Kementerian Pertanian, bagaimana sikap terbaik Anda dalam menghadapi koordinasi lintas sektoral mengenai kebijakan ekspor tersebut demi kepentingan bangsa? Ini yang A ya, memprioritaskan alokasi pupuk domestik demi menjamin ketahanan pangan nasional. Memprioritaskan kebutuhan domestik adalah bentuk nyata pengamalan nilai nasionalisme dan bela negara. Ketahanan pangan merupakan fondasi
utama stabilitas nasional. Tanpa pasokan pupuk yang cukup, produktivitas pertanian akan menurun, memicu krisis pangan yang jauh lebih berbahaya bagi kedaulatan negara dibandingkan keuntungan devisa. Kalau yang B, mengutamakan keuntungan ekonomi saat beresiko mengorbankan ketahanan pangan yang merupakan kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Kalau yang C, pembagian kuota seimbang tidak cukup efektif jika kebutuhan pokok domestik belum terpenuhi secara menyeluruh. Kalau yang D, sikap pasif ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam memperjuangkan sektor strategis yang sedang kritis. Kalau yang E, menunda distribusi justru memperburuk kelangkaan di tingkat petani dan mengancam jadwal masa tanam nasional. Oke, lanjut nomor 11. Kementerian Pertanian diinstruksikan melakukan pembukaan lahan besar demi mencapai target swasembada pangan nasional. Namun, rencana tersebut terbentur regulasi lingkungan hidup yang sangat ketat mengenai pelindungan hutan lindung. Sebagai penanggung jawab program, kebijakannya paling bijak dan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi dilema kedaulatan pangan dan kelestarian alam nasional tersebut adalah yang C ya. Mengoptimalkan lahan non-hutan, serta menerapkan teknologi yang intensif berkelanjutan. Kebijakan harus menyeimbangkan antara kedaulatan pangan dan kelestarian lingkungan hidup, mengoptimalkan lahan yang sudah ada serta menggunakan teknologi intensifikasi adalah solusi paling bijak karena tidak merusak ekosistem hutan lindung, namun tetap mampu meningkatkan produktivitas pangan nasional secara berkelanjutan masa depan. Kalau yang A, mengorbankan kelestarian alam demi swasembada bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan jangka panjang program pemerintah nasional. Kalau yang B, tindakan melanggar aturan hukum lingkungan dapat memicu sanksi hukum serta kerusakan ekosistem permanen bagi negara. Kalau yang D, menunda program strategis nasional menunjukkan kurangnya inisiatif dan bertanggung jawab profesional sebagai aparat sipil negara. Kalau yang E, upaya melonggarkan aturan pelindungan alam justru akan melemahkan komitmen pemerintah terhadap kelestarian lingkungan hidup nasional. Oke, lanjut nomor 12. Pemerintah menghadapi dilema besar antara tingginya pendapatan cukai rokok nasional dan meningkatnya beban biaya kesehatan akibat resiko perokok aktif maupun pasif. Sebagai pengambil kebijakan strategis dalam bingkai pembangunan nasional yang berkeadilan, langkah paling tepat dan bijak dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan kesejahteraan fisik rakyat Indonesia adalah yang C ya, menaikkan cukai sekaligus mengalokasikan dananya untuk pembiayaan kesehatan nasional. Kebijakan fiskal harus sejalan dengan tujuan negara dalam melindungi segenap rakyat. Menaikkan cukai rokok merupakan upaya pengendalian konsumsi strategis konsumsi sekaligus penyediaan dana kompensasi kesehatan. Langkah ini secara efektif menyelaraskan stabilitas pendapatan negara dengan tanggung jawab pelindungan terhadap kualitas hidup masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Kalau A, menurunkan tarif justru akan meningkatkan angka konsumsi rokok dan memperburuk kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Kalau yang B, penutupan total secara mendadak akan menyebabkan guncangan ekonomi besar serta pengangguran massal yang masif. Kalau yang D, mempertahankan status quo, tidak memberikan solusi nyata bagi beban kesehatan negara yang terus meningkat. Kalau yang E, pembatasan iklan saja tanpa pengendalian harga melalui cukai tidak efektif menurunkan tingkat konsumsi masyarakat.
Oke, lanjut nomor 13. Menuju Indonesia Emas 2045, tantangan terbesar adalah menyiapkan generasi muda berkarakter unggul di tengah arus globalisasi. Sebagai pejabat di Kementerian Pendidikan, Anda dihadapkan pada dilema antara mengejar skor prestasi akademik internasional atau memperkuat penanaman nilai etika serta nasionalisme dalam kurikulum. Kebijakan strategis apa yang paling tepat Anda ambil? Ini yang B ya, mengintegrasikan pendidikan karakter dan nasionalisme ke dalam seluruh mata pelajaran. Pendidikan holistik adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045, mengintegrasikan nilai etika dan nasionalisme ke dalam seluruh mata pelajaran, memastikan karakter bangsa terbentuk secara alami, tanpa mengabaikan aspek kognitif. Hal ini menciptakan generasi yang kompetitif secara global, namun tetap memiliki jati diri nasional. Kalau yang A, mengabaikan identitas nasional dapat menyebabkan generasi muda kehilangan jati diri bangsa di tengah era globalisasi. Kalau yang C, penambahan jam pelajaran secara berlebihan dapat membebani siswa dan kurang efektif dalam membentuk karakter bangsa. Kalau yang D, fokus hanya pada bahasa asing tanpa penguatan nilai nasionalisme beresiko melemahkan rasa cinta tanah air. Kalau yang E, prestasi akademik tanpa landasan moral yang kuat beresiko menciptakan sumber daya manusia yang tidak berintegritas. Oke, lanjut nomor 14. Sebagai guru kelas 12, Anda memberikan pesan mendalam tentang semangat reformasi kepada calon pemimpin bangsa masa depan. Anda menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah rakyat yang harus dijalankan dengan integritas tinggi demi kemajuan negara. Nilai nasionalisme reformasi manakah yang paling esensial untuk dipegang teguh saat mereka menjabat sebagai pejabat negara nanti? Ini jawabannya adalah A ya, menjaga integritas moral dan konsisten membatas korupsi, kolusi, nepotisme. Semangat reformasi bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis. Memegang teguh integritas serta melawan praktik KKN adalah wujud nasionalisme tertinggi bagi pejabat negara. Hal ini memastikan keadilan sosial tercapai dan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara tetap terjaga selamanya. Kalau yang B, mengabaikan nilai demokrasi demi stabilitas ekonomi justru mengkhianati amanat reformasi yang diperjuangkan rakyat. Kalau yang C, kepatuhan buta pada atasan tanpa prinsip integritas dapat memicu kembali praktik birokrasi yang korup. Kalau yang D, pembangunan fisik tanpa penguatan karakter dan etika pejabat akan menghasilkan kemajuan semu belaka. Kalau yang E, mengabaikan nilai lokal bangsa demi sistem asing menunjukkan kurangnya rasa bangga pada identitas nasional. Oke, untuk soal nomor 15, silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Ditunggu saja part-part berikutnya ya di channel YouTube ini. Oke, terima kasih.